Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam khas yang ada di Indonesia. Banyak orang tua yang memutuskan memasukkan anaknya ke pesantren agar membentuk karakter anak menjadi lebih religius, namun juga bisa bersosialisasi di masyarakat. Menurut KBBI, pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Namun masih banyak juga anggapan yang menyangka bahwa pesantren terkesan kuno, kaku, radikal, dan sebagainya. Tentu anggapan tersebut salah. Banyak orang penting di negeri ini yang merupakan jebolan pesantren. Misalnya Hidayat Nur Wahid yang pernah menjadi ketua MPR, beberapa gubernur dan bupati, menteri bahkan Presiden Abdurrahman Wahid juga merupakan alumni pesantren loh. Kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, pesantren pertama kali didirikan oleh Wali Songo. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami banyak pembaharuan dan bersinergi dengan pendidikan modern untuk mencetak santriwan dan santriwati yang tak hanya menguasai ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu modern. Namun hingga kini masih banyak yang mengira bahwa pesantren hanya mempelajari ilmu-ilmu agama dan kitab kuning yang dianggap kuno dan dipandang sebelah mata. Padahal di pesantren juga diajarkan sains dan tidak sedikit alumni pesantren yang menjadi ilmuwan dan teknokrat. Pondok pesantren yang mendidik para santri dan santriwati agar bisa memahami Islam dengan benar tersebut saat ini tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Nah, dalam video ini kita akan mengulas 7 pesantren di Indonesia yang terkenal karena kualitasnya dan paling banyak menjadi rujukan orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren. Penasaran pesantren mana saja? Simak videonya sampai habis ya! Satu, Pesantren Modern Gontor. Pesantren terfavorit di Indonesia yang pertama adalah Pesantren Modern Gontor. Pesantren ini merupakan pelopor dan inovator pembuat pesantren modern yang terinspirasi oleh Syed Ahmad Khan, founder Aligarh Muslim University di India yang melakukan modernisasi pendidikan Islam. Ciri khas dari pesantren modern ala Gontor antara lain kedisiplinan yang tinggi, kemampuan dan pembiasaan bahasa Arab dan Inggris dengan menjadikannya sebagai bahasa sehari-hari, dan kerapian pakaian dengan selalu bercelana dan berdasi saat sekolah, dan lain-lain. Sebelumnya pesantren ini bernama Ponpes Darussalam Gontor. Setelah namanya diubah, banyak masyarakat di perkotaan yang tertarik untuk memasukkan anaknya ke sana. Kepopulerannya tidak hanya di dalam negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Pesantren ini memiliki jenjang pendidikan Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI yang setara dengan sekolah menengah, Institut Studi Islam Darussalam atau ISID, yang disebut Darussalam University yang menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang S3. 2. Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ini adalah salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Sebab, pesantren ini termasuk pesantren tertua di Indonesia tapi masih tetap berkembang hingga kini. Meski sudah memasuki era modern, pesantren ini tetap mempertahankan ciri khas kepesantrenannya. Pesantren Sidogiri tetap mempertahankan sistem pendidikan salaf murni yang mengkaji ilmu agama. Inilah yang menjadi salah satu daya tariknya. Oleh karena itu hingga kini pesantren ini berhasil mempertahankan jumlah santri yang terbilang banyak, yakni sekitar puluhan ribu santri putra dan putri. Pesantren Sidogiri juga berhasil mandiri secara finansial berkat bisnis yang dikelolanya dengan baik. Salah satunya dengan membentuk minimarket yang bernama Koperasi Sidogiri, lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, serta masih banyak usaha lainnya. 3. Pesantren Langitan Tuban. Pesantren terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Pesantren Langitan di Tuban. Pondok Pesantren Langitan berdiri pada tahun 1852. Ponpes ini adalah pesantren yang sangat berpengaruh di daerah Surabaya ke arah barat yang menjangkau Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Cepu, Tuban, serta Lamongan. Figur yang sangat mempunyai karisma tinggi di pesantren ini adalah Kiai Haji Abdullah Fakih yang juga berkiprah di kancah politik nasional. Hal inilah yang menambah dikenalnya pesantren Langitan ini secara luas di kalangan masyarakat. Pesantren ini sudah berdiri berpuluh-puluh tahun sebelum Indonesia merdeka. Luas kompleks wilayah pesantren ini sekitar 7 hektar dan berada di samping areal Bengawan Solo. Ini akan menjadi tempat belajar yang representatif bagi para santri untuk belajar dengan baik. 4.
Pesantren Tebu Ireng Jombang. Sebagai salah satu pesantren terbaik di Indonesia, pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikenal sebagai sosok ulama karismatik sekaligus pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Hal inilah yang turut membuat pesantren ini terkenal di kalangan masyarakat. Selain itu, cucu pendiri pesantren ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi Presiden RI keempat dan yang pertama berasal dari kalangan santri. Ini tentunya menunjukkan betapa kualitas pesantren tidak bisa lagi diragukan. Di samping pelajaran ilmu syariat, bahasa Arab dan agama Islam, pesantren ini juga memasukkan pelajaran umum dalam struktur pembelajarannya. Para alumni pesantren ini sudah banyak memberikan kontribusi, oleh karena itu termasuk ke dalam kategori pesantren terbaik di Indonesia. 5. Pesantren Al-Khairat Palu. Pesantren Al-Khairat, pesantren paling berpengaruh dan terpopuler di luar Jawa, khususnya di wilayah Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur. Selain itu, pesantren ini juga didirikan dan diasuh langsung oleh seorang habib. Pesantren ini berdiri pada tahun 1963. Pesantren ini memiliki banyak cabang yang tersebar di kawasan Indonesia Timur. Apabila ditotal, jumlah santri di pesantren ini mencapai angka puluhan ribu. Ini menunjukkan bahwa di kawasan tersebut pesantren masih memiliki daya tarik bagi masyarakat. Yang menjadikannya masuk dalam kategori pesantren terbaik di Indonesia adalah paket pendidikan yang bersifat holistik. Pola pendidikan yang diajarkan yakni kombinasi dari 4 jenis pola pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan bahasa Arab modern, kajian kitab kuning, serta pendidikan tingkat madrasah diniyah. 6. Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar Madura. Pesantren terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar Madura. Pesantren ini termasuk dari 5 pesantren tertua di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Itsbat pada tahun 1978 di kawasan Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan. Pesantren ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak alumni pesantren ini yang juga menjadi tokoh berpengaruh di masyarakat. Pola pendidikan di pesantren ini memakai sistem kombinasi modern dan salaf. Penguasaan kitab kuning tetap dipelihara, namun pendidikan normal yang sesuai dengan kurikulum pemerintah juga dilakukan untuk memenuhi tantangan serta perkembangan zaman. 7. Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Pesantren terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al-Khoirot di Malang. Sistem pendidikan yang dipakai oleh pesantren Al-Khoirot merupakan kombinasi dari 4 jenis pola pendidikan yang ada, yaitu pendidikan madrasah diniyah, pendidikan formal, pendidikan bahasa Arab modern, serta kajian kitab kuning atau gundul tingkat menengah. Keempat kegiatan pendidikan ini merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh para santri, sehingga saat lulus, selain mendapatkan ijazah, juga memiliki kemampuan bahasa Arab yang lancar dan menguasai kitab kuning. Ada juga program tambahan menarik lainnya seperti tahfizul Al-Quran. Baiklah, itu tadi adalah daftar 7 pondok pesantren rekomendasi kami. Tentu saja peringkat pondok pesantren ini hanya berdasarkan pendapat objektif kami ya, sebagai bahan rujukan buat para orang tua yang ingin memasukkan putra-putrinya ke pesantren. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah informasi dalam pengucapan video ini. Sampaikan kritik dan pendapat Anda di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Dan sampai jumpa di info menarik selanjutnya.